Hani, 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 Hani cho san. Tinggal tap ngoa. Ih, one house ya. Cho san darling. Darling cho san. Đây mới sao mà. Phải là. Iga trả A, ok? Trả A xin nhá.冇彎口水啊，唔可以彎口水啊 ，Honey， 查下先 ，OK？ OK？ 你講先。Tim trả à. Oh yeah. Trả con trai à bà. Thì ra lung hậu xem. Lung hậu xem. Chị cái lung hậu. Hai semua, assalamualaikum. Coba kembali bersama aku Reti ya. Ini aku mau bikin sarapan pagi ya. Ini sarapan pagi buat si bocil. Ini aku apa? Aku mau steam jongfen ya. Ini kalau di sini namanya. Ini panjang-panjang kayak gini ya. Panjang-panjang kayak gini itu namanya jongfen ya. Ini si bocil itu suka banget ya. Hampir setiap pagi itu suruh steam ini ya. Ini tinggal steam saja. Ini yang beli neneknya si bocil, aku nggak tahu harganya. Dan aku juga mau sarapan roti ya. Ini tadi aku taruh di kulkas ya, karena kalau roti itu ditaruh di kulkas itu tahan lama. Pokoknya setiap pagi roti terus sampai mbelenger aku ya. Ya gimana lagi, adanya juga roti ya, udah makan roti aja nggak apa-apa ya. Dan tidak lupa aku mau minum kopi ya. Ini kopinya kopi Hongkong ya, ini buatan Hongkong ini ya. Ini isinya itu penuh ya, jadi aku ini minumnya itu cuma separuh ya. Satu paket itu aku gunakan 2 hari, kadang aku juga sehari itu minumnya kopi itu 2 kali gitu ya. Ini rotinya aku potong-potong ya, karena aku mau panggang di teflon ya. Aku lebih senang manggangnya roti itu di teflon ya, daripada dipanggangan itu.
Ini tanganku bersih ya. Tapi di sini emang nggak ngeluarin apa itu, ngeluarin panggangan ya, panggangan listrik itu nggak dikeluarin. Ya udah, aku manggangnya di teflon aja. Manggang di teflon itu juga menurut aku lebih enak kok. Jongfen buat si bocil udah mateng ya, dan ini rotiku juga udah mateng. Tadi aku tinggal sebentar gosong. Ini jongfennya mau aku kasih siau ya. Ini siau, ini aku kasih siau, ini kecap asin itu ya. Terus aku juga kasih ini ya, ini agak manis-manis gitu, tapi ini udah habis ya, karena udah setiap pagi itu dia makan jongfen ya. Cuma diginiin, dikasih kecap sama dikasih pemanis, apa itu, kecap manis itu ya. Itu juga beli kecap manisnya. Gini aja, si bocil itu udah suka banget ya, setiap pagi dia hampir setiap pagi itu kalau nggak jongfen ya mie. Kalau aku ntar buat rotinya itu cuma aku kasih selai coklat ya, aku suka banget sama selai coklat ya. Aku seling-seling, kadang aku kasih coklat, kadang aku kasih selai kacang, dan kadang aku juga goreng dengan telur itu rotinya, biar bervariasi gitu, nggak bosen ya. Si bocil aku suruh makan sendiri ya, karena aku juga mau sarapan. Aduh, dia tahu aku dia nggak mau. Tadi aku udah sarapan ya, dan aku skip untuk sarapan aku karena supaya kalian tidak bosan melihat aku sarapan roti melulu ya. Dan itu si bocil di belakang masih sarapan ya, dia belum selesai. Ini aku mau sharing, aku bekerja 3 bulan di rumah ini ya sama bocil ini. Si bocil masuk rumah sakit ya. Jadi aku itu di sini baru 3 bulan, si bocil itu sakit terus masuk ke rumah sakit gitu ya. Itu ceritanya begini, dia itu paginya itu dia panas ya, panasnya itu 37,8 gitu ya. Terus siangnya itu panasnya 38. Aku telepon sama maminya si bocil kalau si bocil itu panas gitu ya. Dan akhirnya maminya si bocil itu jam 4 sore itu dia pulang awal kerja ya, pulang kerja awal karena si bocil itu panasnya naik-naik terus. Dan jam 6 sore itu panas si bocil itu naik 41 gitu ya. Lalu aku sama majikan itu, sama maminya si bocil itu cepat-cepat banget ya bawa dia ke rumah sakit ya. Sampai aku nggak ada persiapan kalau entar itu si bocil itu ngamar, ya udah aku nggak bawa apa-apa, nggak bawa persiapan bocil apapun ya. Udah datang ke rumah sakit, dan sampai tiba rumah sakit itu panasnya si bocil itu dicek lagi ya. Di sana itu ternyata panasnya naik lagi 42, dan akhirnya si bocil nggak boleh pulang, si bocil harus ngamar ya. Dan dedinya si bocil itu malam itu baru bisa datang ya. Dan pokoknya resikonya itu ya, kalau majikan itu semuanya sibuk ya, maminya si bocil pada waktu itu ya sibuk banget, dedinya si bocil juga sibuk banget ya. Pokoknya mereka itu sibuk banget, dan otomatis yang mengurusin bocil itu aku, karena neneknya si bocil itu semua juga masih bekerja ya. Jadi pas di rumah sakit itu malam ya, dikasih tahu dia ngamar. Terus ternyata ngamarnya itu, tidurnya itu cuma sama aku ya, mereka berdua, maminya si bocil sama dedinya si bocil itu pulang. Jadi aku kaget banget karena itu pengalaman pertama aku banget mengurus anak di rumah sakit berdua gitu ya. Itu pengalaman pertama aku banget, aku kaget ya. Dan si bocil itu ya, si bocil itu takut banget ya di rumah sakit itu ya, di rumah sakit, karena dia mungkin juga pertama kali di rumah sakit. Dia itu takut banget. Wah, dia itu nangis terus ya, dia nangis melihat dokter pun dia nangis. Apalagi ya kalau malam itu ya harus disuntik, iya disuntik kayaknya, dia itu pada waktu itu disuntik ya. Itu ya ampun, dia nangis, cuma yang pegangin aku sendiri ya. Aku rasanya itu sampai gimana ya, aku menangis sendiri ya ampun.
Ternyata begini rasanya, kasihan banget di saat dia sakit tapi orang tua dia sibuk banget, jadi yang mengurusin cuma aku sendiri gitu ya. Wah, dia dikasih obat itu pun ya tengah malam dia nangis sampai ya, satu ruangan itu ada 5 kalau nggak salah, ada 5 anak gitu ya yang sakit di situ, sampai dia sendiri ya yang teriak nangis, dan dia sendiri yang ditungguin ceceknya gitu. Oh, sampai nangis banget ya, dia nangisnya itu teriak-teriak banget gitu ya, merasa pokoknya dia takut banget minum obat itu juga. Sampai aku, ya Allah, aku sampai seharian semalaman itu nggak tidur ya, aku sama jaga bocil gitu, dan aku sendiri juga kaget, ya ampun ternyata begini ya gitu. Kalau merawat anak terus diserahin ke kita, orang tuanya sibuk semua, itu semuanya harus aku yang lakuin. Ya udah, terus paginya itu nenek maminya dedinya si bocil itu mau berangkat kerja, mampir dulu ke rumah sakit ya, dibawain barang-barang yang keperluanku, yang karena aku benar-benar pada waktu itu nggak siap-siap sama sekali dan nggak tahu, nggak mengira kalau akan menginap di rumah sakit. Lalu paginya dia cuma menjenguk gitu ya, sebentar gitu, mampir sebentar, udah makan dulu sama bawain aku sarapan gitu ya. Udah, terus kalau nggak salah si bocil itu di rumah sakit itu ada 2 hari ya. Selama 2 hari itu aku terus yang jagain ya, dia itu nangis terus malam keduanya itu dia udah mulai nggak nangis terus ya, dia mulai tidur, tapi tidurnya itu ya dipelukan aku terus, dia nggak mau aku lepas gitu ya, pelukannya aku lepas pun dia juga terasa gitu. Pas dia tidur itu ya, aku tinggal sebentar gitu, dia juga terasa ya. Jadi gimana ya, pas kalau dia tidur itu ya udah aku ngikut tidur terus ya. Karena apa? Karena dia ditinggal juga nggak bisa, dia terasa. Karena kalau aku di dekat dia itu dia tidurnya bisa nyenyak. Pokoknya perjuangan banget ya Kak. Pas di rumah sakit itu aku juga nggak tidur sama sekali, cuma tidur beberapa jam gitu ya. Dan di hari ketiganya itu kalau nggak salah itu dibolehin pulang ya. Aku ditelepon sama maminya, katanya si bocil bisa dibawa pulang gitu. Dan ya ampun, yang lebih menangisnya lagi, kasihan banget lagi ya, pas waktu dibawa pulang itu pun orang tuanya si bocil juga nggak bisa ya, karena dia lagi sibuk banget katanya, nggak bisa ditinggal kerjaannya. Ya udah, yang bawa pulang ke rumah juga aku sendiri ya. Terus aku disuruh naik taksi ya pada waktu pulang dari rumah sakit itu, tapi aku nggak naik taksi, aku bawa pulang dengan naik bis aja. Karena kalau naik taksi itu aku belum begitu hafal alamat rumah majikanku ini ya, karena aku di sini baru 3 bulan ya, itu belum begitu hafal. Aku mau naik bis, kalau naik bis aku udah hafal jalannya gitu ya, turun di mana-mana gitu udah hafal. Udah pulang, aku bawa pulang sendiri naik bis ya. Dan sampai rumah itu ya, si bocil itu ya Allah senang banget, kayak dia merindukan rumah gitu ya. Terus habis si bocil di rumah sakit sama aku itu ya, ya ampun dia lengket banget sama aku ya. Dia itu kayak seolah-olah gimana ya, lengket banget. Nggak, aku kan pada waktu itu aku tidurnya masih di atasnya, nenek di bawah aku, terus aku ranjang di atas, ranjangnya tingkat gitu ya. Terus si bocil kan tidurnya sama nenek di bawah. Si bocil itu nggak mau, terus habis itu dia minta tidur sama aku ya. Terus akhirnya neneknya si bocil beli ranjang yang besar, ditaruh di depan TV ya, disuruh aku sama bocil tidur di situ. Ya udah, akhirnya aku sampai saat ini tidurnya sama si bocil. Dan si bocil waktu itu nggak mau lepas dari aku, dia bahkan ya sama neneknya yang satunya itu takut ya, nggak mau ikut. Kalau nggak ada aku dia nggak mau kemana pun ya, kalau nggak ada aku dia nggak mau. Sampai orang-orang lihat itu bilang dan tanya, aduh kok deket banget sama cecenya, kok nggak mau lepas sama cecenya gitu, kemana-mana harus ada cece gitu. Dia lebih lengket banget sama cecenya. Orang Hongkong sampai tanya begitu ya, ada yang tanya, karena kalau pas di tempat main itu apa-apa dia minta dengan aku sama neneknya, dia nggak mau gitu ya. Itu hikmahnya aku gimana ya menjagain dia. Terus pada waktu sakit aku jagain seperti anak sendiri, dan akhirnya si bocil sampai lengket ya, sampai dia sayang banget sampai saat ini kepada aku ya. Mungkin hatinya itu juga terasa ya,
kalau aku itu merawatnya dengan sepenuh hati gitu. Pokoknya ya resikonya bekerja ke luar negeri, majikan itu sibuk ya, majikan itu terlalu sibuk, itu resikonya itu kita apa-apa itu sendiri, dan kita juga harus tahu ke sana ya ke sana kan. Pokoknya kita harus berani, apa-apa itu pasti. Kalau majikan sibuk ntar dikasih alamatnya, kamu ke situ, kamu ke situ, kalau nggak tahu ntar telepon gitu. Pokoknya di sini itu intinya kita harus berani, dan bekerja ke luar negeri itu kita harus siap untuk menanggung resiko apapun ya, karena untuk bekerja ke luar negeri itu sebenarnya banyak banget resikonya ya. Dan dibanding senangnya itu sebenarnya banyak duganya ya. Semoga kalian yang mau pergi ke luar negeri tetap semangat ya. Pokoknya jangan penakut, harus berani bertanya juga ya. Pasti kalian semua bisa kok bekerja ke luar negeri. Dan aku berharap jika kalian bekerja ke luar negeri mendapatkan nasib yang baik, mendapatkan majikan yang baik ya. Ya udah, sharing aku sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kalian ya yang mau bekerja ke luar negeri. Dan jika kalian menyukai video aku, kalian boleh bantu like, komen, dan subscribe supaya aku semakin bersemangat untuk mengasih inspirasi kepada kalian. Oke, see you next video. Bye bye.